Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Indriani dari kelas 10 IPS 2. Akan menjelaskan tentang peradaban Mesopotamia. Mesopotamia berasal dari dua kata, yaitu mesos yang berarti tengah dan potamus yang berarti sungai. Mesopotamia terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, yang saat ini menjadi Republik Islam. Luas kawasan peradaban ini mencapai kurang lebih 6.000 km persegi. Mesopotamia disebut juga bulan sabit yang subur karena wilayahnya menyerupai bulan sabit dan yang daerahnya terletak di lembah Sungai Eufrat dan Tigris. Bangsa-bangsa pendukung peradaban Mesopotamia. 1. Bangsa Ubaid merupakan bangsa pertama yang telah tinggal di Mesopotamia selama bertahun-tahun. Bangsa ini bermata pencaharian sebagai petani. Mereka menanam biji-bijian dengan memanfaatkan air sebagai sarana irigasi. Pertanian ini dilakukan di daerah yang subur. 2. Bangsa Sumeria kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi merupakan bangsa yang ada setelah bangsa Ubaid telah punah. Bangsa ini bermata pencaharian sebagai petani, yaitu dengan cara melanjutkan pertanian yang dilakukan oleh bangsa Ubaid. Bangsa ini menganut kepercayaan politeisme atau mempercayai adanya banyak dewa. Dewa-dewa tersebut antara lain Uruk, yaitu dewa langit, Nippur, dewa bumi, dan Eridu, dewa air. Tempat untuk memuja dewa tersebut adalah Ziggurat. Bangsa ini berakhir pada tahun 2350 sebelum Masehi karena diserang oleh bangsa Akkad di bawah pimpinan Sargon. Yang ketiga adalah bangsa Akkad kurang lebih tahun 2350 sebelum Masehi. Memasuki tahun 2800 sebelum Masehi, Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Akkadia. Setelah berhasil mengalahkan bangsa Sumeria, pemimpin bangsa Akkad adalah bangsa Sargon, memilih Agade sebagai ibu kotanya. Budaya Sumer Akkad berbahasa Semit adalah budaya bangsa ini. Yang keempat yaitu bangsa Babilonia, kurang lebih 1900 sebelum Masehi. Kerajaan Babilonia didirikan oleh bangsa Amorid yang disebut juga Babilonia. Kata Babilonia berasal dari kata Babilu yang artinya gerbang menuju Tuhan. Babilonia terletak kurang lebih 97 km di selatan kota Baghdad sekarang, di tepi Sungai Eufrat, Irak Selatan. Raja Babilonia yang terbesar adalah Hammurabi pada tahun 1948 sampai 1905 sebelum Masehi. Yang kelima atau terakhir yaitu bangsa Asyira, kurang lebih 1200 sebelum Masehi. Bangsa Asyira termasuk rumpun bangsa Semit. Mereka membangun kota Asyur dan Nineveh. Kota Nineveh yang terletak di tepi Sungai Tigris dijadikan ibu kotanya. Bangsa Asyira digelari sebagai bangsa Roma dari Asia. Hasil kebudayaan Mesopotamia. Yang pertama yaitu sistem kalender. Sistem kalender sangat dipengaruhi oleh peradaban Mesopotamia. Di Mesopotamia, pertama kali dilakukan pembagian satu tahun menjadi 365 hari per 12 bulan. Kemudian hari dibagi dalam sistem seminggu 7 hari. Yang kedua yaitu matematika dengan hitungan per 60. Bangsa Sumeria menyusun sistem hitungan dengan baris 60 yang hingga sekarang masih digunakan, seperti 1 jam dibagi dalam 60 menit dan 1 menit dibagi dalam 60 detik. Yang ketiga yaitu Ziggurat. Ziggurat adalah bangunan semacam punden berundak atau piramida yang digunakan untuk kuil para dewa. Salah satu ziggurat terbesar adalah Ziggurat kota Ur yang sekarang berada di dekat kota Nasiriyah, Baghdad. Yang keempat yaitu Hammurabi. Kode Hammurabi adalah kumpulan ukuran hukum yang disusun pada 1792 sebelum Masehi oleh Raja Hammurabi dari Babylon yang merupakan kota dominan saat itu di Mesopotamia. Kode ini berisi aturan hukum untuk warga Babylon serta aturan untuk melindungi hak warga. Yang kelima yaitu Gerbang Ishtar. Gerbang Ishtar adalah gerbang kota Babylon yang
berdiri setinggi 11,5 cm, 11,5 meter dan dihiasi dengan hewan-hewan mitologi. Gerbang ini merupakan salah satu arsitektur paling terkenal di Mesopotamia dan sekarang disimpan di Museum Pergamon di Berlin, Jerman. Yang keenam yaitu tulisan cuneiform. Adalah sistem tulis-menulis dari Mesopotamia di lempengan tanah liat yang dikembangkan pada akhir milenium keempat sebelum Masehi, sekitar tahun 3500 sampai 3000 sebelum Masehi. Selanjutnya, patung Gudea adalah patung raja dari kota Logas yang bertahta sekitar 2144 sebelum Masehi. Patung ini terbuat dari klaboster dan batu kapur dan memiliki detail sangat rinci. Selanjutnya, cerita epik Gilgamesh adalah cerita dari masa Mesopotamia yang bercerita tentang pahlawan Raja Gilgamesh dari kota Uruk yang mengalahkan dewa serta bercerita adanya banjir baraksasa. Yang selanjutnya, alat musik oud adalah alat musik senar semacam gitar yang banyak digunakan di Timur Tengah. Alat musik ini dapat ditemukan dalam ukiran masa peradaban Mesopotamia. 10. Baju kafan. Kafan adalah baju yang terletak dari kain yang terbuat dari kain-kain longgar yang disebut sesuai dengan kondisi Mesopotamia yang terik dan panas. Kafan merupakan satu warisan peradaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.